Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSN. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Saudaraku, sahabat-sahabat dan teman-teman setia WFS Official Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Di hari yang ke-25 ini, ya, di malam ke-26, subhanallah, Allah telah memberikan nikmat karunia luar biasa kepada kita. Kita senantiasa berharap, optimis, berdoa kepada Allah agar senantiasa amal ibadah kita diterima oleh Allah, imanan wa ihtisaban. Kita beramal di bulan Ramadan ini dengan dasar, ya, dengan pondasi iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya hingga kita semua mudah-mudahan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, di episode yang ke-25 ini kita akan, ya, mempelajari, berguru kepada Al-Qur'an tentang sejarah perjuangan dakwah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam adalah nabi yang paling banyak disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ya, kalau Ibrahim sebagai nenek moyangnya nabi-nabi Bani Israel, dan juga sebagai nenek moyangnya baginda Rasulullah SAW dari jalur Nabi Allah Ismail, putra Ibrahim yang disembelih, Az-Zabih, yang lalu kemudian diganti oleh Allah dengan kibas yang besar, yang kemudian menjadi ibadah kurban yang kita lakukan, kita rayakan setiap tahunnya. Subhanallah. Maka Nabi Musa adalah nabi yang paling banyak disebut dalam Al-Quran. Kisahnya tentang bersama Bani Israel menempati porsi 2/3 kisah Al-Quran. Kalau kisah Al-Quran, dalam Al-Quran ini banyak sekali kisah-kisah tentang nabi terdahulu, kisah tentang malaikat, kisah tentang jin, kisah tentang perang-perang yang dihadapi oleh Rasulullah ataupun umat terdahulu, kisah-kisah tentang jin, ya, kisah tentang Ashabul Kahfi, Ashabul Ukhdud, kemudian banyak lagi yang lainnya, Luqmanul Hakim, Maryam dan sebagainya. Ya, maka 2/3 ayat-ayat Quran yang berbicara tentang kisah umat terdahulu, kisah yang dihadapi oleh Rasulullah tentang perang-perang di zaman beliau, bahkan kisah yang akan nanti dihadapi oleh umat manusia di akhir zaman, 2/3-nya itu diisi oleh kisah Nabi Musa bersama Bani Israel. Subhanallah. Kenapa? Para ulama mengatakan seolah-olah Al-Quran ini turun kepada Bani Israel. Untuk apa? Meluruskan perilaku mereka, meluruskan karakter mereka, dan mengingatkan kepada mereka tentang nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Banyak nabi telah diutus kalangan mereka, tetapi kemudian mereka ingkari nikmat Allah. Mereka menjadi sombong, menjadi takabur. Mereka mengatakan nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami adalah kekasih Allah, kami adalah putra-putra Allah.
lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudah. Tidak akan api neraka itu menjilat kami, mendekati kami, kecuali hanya beberapa hari tertentu saja. Subhanallah. Mereka bahkan mengecilkan dan menyempitkan karunia Allah, rahmat Allah yang berupa dinul Islam ini hanya untuk golongan mereka saja. Ya. Bagi mereka di luar etnis, di luar bangsa Yahudi tidaklah bertuhan. Ya. Yang disebut dengan Allah, Tuhan itu eksklusif hanya milik bangsa Yahudi saja. Ya, mereka terjebak ke dalam ekstremisme, ya, menyempitkan kebesaran dan karunia Allah berupa Islam ini hanya untuk golongan mereka saja. Makanya Al-Quran banyak meluruskan perilaku, perangai mereka, mengingatkan mereka akan nikmat Allah dan sifat Bani Israel yang dihadapi oleh Rasulullah di Madinah. Ada Yahudi, komunitas Yahudi di Madinah. Ini juga lebih dahsyat lagi permusuhannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Maidah, latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahud walladzina asyraku. Subhanallah. Wahai Muhammad, engkau akan mendapati permusuhan dari satu kaum yang permusuhan itu paling besar dilakukan kepada orang beriman adalah siapa mereka yang memusuhi orang beriman, umat Rasulullah. Yang paling keras permusuhannya Al-Quran sendiri. Allah langsung yang menurunkan firman ini, kalamnya. Subhanallah. Yaitu Al-Yahud, urutan pertama. Yang paling besar permusuhannya kepada umat Islam adalah Yahudi. Walladzina asyraku, dan baru kemudian disusul oleh orang-orang musyrik. Ya, jadi Yahudi di Madinah dan musyrikin Makkah ini yang paling keras permusuhannya kepada dakwah Islam pada saat itu. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah, bagaimana kisah tentang Musa alaihissalam? Kebesaran Nabi Musa ini luar biasa. Ujiannya dalam dakwah luar biasa. Nabi Musa ini adalah Nabi yang langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan pembicaraan Allah secara langsung di antara nabi-nabi yang lain. Ya. Beliau dijuluki sebagai Kalimullah. Sehingga di dalam surah An-Nisa, An-Nisa ayat 164, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsusum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, subhanallah. Kemudian juga diperkuat di dalam surah Al-Baqarah ayat 25, ayat 253. Maaf. Al-Baqarah 253. Tilkar rusulu faddalna ba'dhum 'ala ba'din minhum man kallamallah wa rafa'a ba'dahum darajat. Ketika berbicara tentang Rasulullah terdahulu, Allah mengatakan di antara mereka ada yang diajak langsung bicara oleh Allah Ta'ala. Dialah Nabi Musa, Kalimullah. Subhanallah. Mukjizat Nabi Musa luar biasa untuk meyakinkan Fir'aun dan pengikutnya agar mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan tanda-tanda kebesaran, mukjizat kepada Musa alaihi salam, yaitu dengan 9 apa? 9 bukti kekuasaan Allah yang telah ditegakkan hujjahnya oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Walaqad ataina Musa 9 ayatin bayyinat. Dalam surah Al-Isra ayat 101. Sungguh kata Allah, kami telah memberikan kepada Musa 9 mukjizat yang nyata. Subhanallah. 9 mukjizat yang nyata. Ini mukjizat yang bisa dilihat oleh kasat mata. Bisa difikirkan oleh orang-orang yang hidup setelahnya, menjadi ibrah, pelajaran bagi kita semua. Terutama ketika menghadapi Fir'aun laknatullah alaih. Beliau luar biasa, mendapatkan mukjizat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dihadapi ini adalah sosok yang sangat durjana, sosok yang sangat merusak muka bumi ini, melakukan kerusakan, pembunuhan, penyiksaan, persekusi,
perbudakan terhadap orang-orang beriman. Ya, menentang Allah dan Rasulnya luar biasa. Padahal Nabi Musa telah diberikan mukjizat oleh Allah yang nyata untuk menundukkan atau menaklukkan hati Fir'aun dan kaumnya. Bahkan Allah berlaku lembut kepada Fir'aun, ya, mengatakan, memerintahkan Nabi Musa dan saudaranya Harun, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Qala la takhafa, ya, innani ma'akuma asma'u wa ara, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ya, Allah berfirman kepada Musa dan Harun, jangan kalian berdua takut. Ya, la takhafa innani ma'akuma, sungguh aku bersama kalian berdua, mendakwahkan Fir'aun. Ya. Dan Allah perintahkan, wahai Musa dan Fir'aun, katakanlah kepada Fir'aun itu ucapan yang lembut, la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, agar dia senantiasa mau sadar, mau kembali kepada Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Subhanallah. Ya. Betapa pongahnya Fir'aun. Ya. Sehingga disebutkan di dalam Al-Quranul Karim ini sifat-sifat Fir'aun yang luar biasa. Ya. Mulai dari mendustakan agama, ya, kadzdzaba wa 'asa dalam surat An-Nazi'at. Kemudian sok berkuasa dan merasa pemilik negara. Ya. Ya qaumi inna hadhil anharu tajri min tahti. Ya. Alaysa li mulku Misr wa hadhil anharu tajri min tahti. Ya, dia merasa kerajaan Mesir ini semua kepunyaanku, dan bukankah sungai Nil ini mengalir di bawah kekuasaanku. Surat Az-Zukhruf. Kemudian dia dikelilingi oleh penasihat dan pembisik-pembisik yang jahat. Qala al-mala'u min qaumi Fir'aun atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard wa yadharuka wa alihatak. Qala sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Surat Al-A'raf ayat 127. Ya, dikelilingi oleh penasihat pembisik yang jahat. Hati-hati. Jadi pemimpin jangan, ya, mengangkat pembisik-pembisik yang jahat dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Fir'aun, pembisiknya, penasihatnya berkata, apakah kamu biarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di bumi ini dan meninggalkan kamu serta Tuhan-Tuhanmu, ya, dewa-dewa Mesir yang kita sembah, yang kita puja ini, apakah kau biarkan rakyat Mesir ini akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kita? Subhanallah. Maka Fir'aun menjawab, akan kita bunuh anak-anak laki mereka dan kita biarkan hidup perempuan-perempuan mereka, dan sungguh kita berkuasa penuh. Ya, subhanallah. Hobinya Fir'aun ini bagaimana? Suka mengancam dan memfitnah, ya, para da'i dan pemimpin. Ya, para da'i di masa itu adalah Nabiullah Musa alaihi salam. Ya. Fir'aun berkata, ya, sungguh jika kamu menyembah Tuhan selain aku, ya, ini takhadtum ilahan ghairi, ya, la arjumannaka wa la aj'alannaka minal masjunin. Ya, subhanallah, na'udzubillah min zalik. Ini suka apa? Menjadikan salah seorang kalian itu di penjara. Dia suka mengancam. Kalau kamu menyembah selain aku penjarakan kalian. Ya. Kalau kamu menjadikan ada Tuhan tandingan bagiku, maka aku akan siksa kalian. La aj'alannaka minal masjunin. Subhanallah. Surat Asy-Syu'ara. Apalagi beliau berkata, inna hadza lasahirun alim. Ya. Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai. Lalu berkata Fir'aun, ya, apakah kamu sekalian beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Amantum bihi qablan adzana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihr fala uqatti'anna aydiyakum, ya, fala uqatti'anna
ya, aydiyakum wa arjulakum, ya, aku akan potong, ya, tanganmu dan kakimu dengan bersilang, ya, walau usallibannakum ajma'in, dan aku akan menyalib kalian semua. Suka mengancam, subhanallah. Dan dia suka memberikan hadiah, membagi-bagi, ya, kursi kekuasaan kepada siapa yang mau menjilatnya. Nauzubillah min zalik, ya. Seperti digambarkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 41 42. Ya. Falamma jaa as-saharatu qalu, ya, li fir'auna a inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Qala, apakah benar kami sungguh-sungguh akan mendapatkan upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang? Benar, kata Fir'aun. Ya, sungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan. Qalu na'am wa innakum idzan laminal muqarrabin. Aku berikan privilege, aku akan berikan keistimewaan. Kedudukan kalian akan diangkat, ya, mendapatkan kedudukan yang begitu dekat kepadaku. Subhanallah. Ini yang dilakukan oleh Fir'aun. Beragam upaya untuk melakukan persekusi, kriminalisasi, ya, terhadap Nabi Musa alaihissalam dilakukan oleh Fir'aun, maaf. Dalam surat Al-Mu'min ayat 23-24. Ya, surat Al-Mu'min 23-24 sampai 26. Ya. Di situ dikatakan, biarkan aku bunuh Musa, ya, falyad'u rabbah, dzaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah, biarkan aku bunuh Musa itu dan hendaklah dia mohon kepada Tuhannya, ya. Inni akhafu ayyubaddila dinakum aw ayyuzhira fil ardil fasad. Nah, Fir'aun suka memutarbalikkan fakta, mempermainkan logika manusia, mempermainkan emosi, mengacak-acak emosi rakyat. Dia bisa mengubah sesuatu yang jahat menjadi baik dan yang baik seolah-olah menjadi jahat. Subhanallah. Inni akhafu ayyubaddila dinakum aw ayyuzhira fil ardil fasad. Ya, dia merayu rakyatnya. Dia punya segala media yang bisa memutarbalikkan fakta bahwa Musa ini berbahaya, padahal dia yang berbahaya. Bahwa Musa ini yang akan merusak tatanan negara, padahal dia sendiri yang merusak. Dia bilang apa? Wahai rakyatku, biarkan aku bunuh Musa. Coba. Dia mengiba kepada rakyatnya. Ya, dzaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah, hendaklah dia memohon kepada Tuhannya. Inni akhaf ayyubaddila din. Aku khawatir, katanya. Wahai rakyatku, aku khawatir, ya, Musa ini akan menukar agamamu atau menimbulkan kerusakan di muka bumi. Aw ayyuzhira fil ardil fasad. Oh, manisnya. Ya, manisnya lidah Fir'aun. Ya, dia bisa mengubah persepsi rakyat dengan media yang dimilikinya. Dengan ahli-ahli pidato yang menuliskan, ya, transkrip pidato yang begitu menggugah dan memukau rakyatnya, menjadikan Musa sebagai seorang pahlawan, ya, seorang yang diutus oleh Allah Ta'ala, menjadi nampak sangat jahat di hadapan rakyatnya. Nauzubillah min zalik. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dia luar biasa. Banyak sekali kejahatan-kejahatan Fir'aun ini, sehingga Allah banyak mengkisahkan di dalam Al-Quran sampai Fir'aun ini binasa, ya. Maka ketika sudah sampai air itu di tenggorokannya, ya, ketika dia sakaratul maut, sudah hampir tenggelam, musnah dia, dihancurkan oleh air, ya, laut itu, baru dia mengatakan, inni amantu billahi alladzi amanat bihi banu Israil. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, al-ana wa qad asaita min qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah baru sekarang kau baru sadar, baru mau beriman, padahal sebelumnya kamu termasuk orang-orang yang merusak di muka bumi ini. Subhanallah. Maka Allah jadikan peristiwa tenggelamnya Fir'aun di Laut Merah itu sebagai tanda kebesaran Allah.
Dan sebagai bukti nyata ancaman Allah itu nyata ditimpakan kepada hamba yang durhaka dan durjana. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Dalam surat Yunus Allah menyatakan, hari ini kami telah selamatkan badanmu, ya, supaya engkau menjadi ayat tanda kebesaran Allah, menjadi ibrah bagi siapa saja yang berani menantang Allah, berani, ya, menghancurkan, berbuat makar terhadap risalah Islam ini. Siapa saja Allah akan mengancam mereka. Kalian tidak akan selamat. Lihatlah Fir'aun ini. Ini bukti yang nyata. Ya, saudara melihat itu, ya, di Museum Mesir. Ya, jasad, kalau saya menyebutnya bangkai Fir'aun, itu bisa kita lihat dengan kasat mata. Ya, bangkainya Fir'aun, Ramses II laknatullah, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditemukan oleh seorang arkeolog dari Prancis dari Laut Merah, dan ditemukan pada sekujur tubuhnya, ya, kadar garam yang sangat tinggi. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Nabi Musa menghadapi ujian yang begitu berat. Ya, ujian yang luar biasa. Ujian dalam berdakwah ini tidak ringan. Ya, menghadapi sosok Fir'aun begitu keras penentangannya. Kemudian lagi Haman sebagai pemimpin hulu balang bala tentara militernya. Qarun sebagai kepala konglomeratnya. Dan Bal'am sebagai pemimpin tokoh agamanya yang berkhianat kepada risalah dari Allah dan menjilat, menghambakan diri, menghinakan dirinya di hadapan Fir'aun, mengubah ayat Allah, beralih keluar dari ayat Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti nafsu dunia yang hina. Alam tara ila alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin. Ya, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu. Subhanallah. Ini diabadikan oleh Allah dalam surah Al-A'raf. Subhanallah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Fir'aun menghadapi semua tipologi manusia ini. Tipologi Fir'aun, tipologinya Qarun, tipologinya Haman, tipologinya Bal'am, laknatullahi alaih, na'udzubillah min zalik. Subhanallah. Ini surah Al-A'raf berkisah banyak, ya, perjuangan Nabi Musa alaihi salam, ya, untuk menghadapi musuh-musuh dakwah yang tidak kecil, ya, mereka orang-orang kuat, mereka orang-orang yang senantiasa, ya, menentang Allah dan Rasulnya. Ujian bukan hanya menghadapi kaum durjana, bahkan dari kaumnya sendiri, Bani Israel. Subhanallah, Bani Israel. Ya, kisah Nabi Musa dengan Bani Israel ini sangat banyak diabadikan di dalam Al-Quranul Karim, saudara. Ya, ketika baru selesai keluar dari negeri Mesir, Bani Israel banyak membangkang perintah Nabi Musa. Ya, malah mereka mulai menyembah patung anak sapi yang dibuat dari emas, sehingga Harun tidak bisa berbuat apa-apa karena, ya, pengaruh seorang yang bernama Samiri, sebagaimana disebutkan dalam kisahnya di surah Thaha. Subhanallah. Ya. Kemudian Bani Israel ini diungkapkan lagi, ya, kejahatannya, kecongkakannya, kesombongannya di dalam surah Al-Maidah, ketika Allah Subhanahu wa taala berkisah tentang bagaimana ketika mereka akan, setelah diselamatkan oleh Allah, mereka diperkenankan untuk masuki Baitul Maqdis, negeri yang dijanjikan oleh Allah pada saat itu. Mereka malah membangkang, tidak mau masuk dengan alasan, oh, itu di dalamnya ada preman-preman, orang-orang kuat, kami tidak sanggup, ya, kami hanya tunggu saja di sini. Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Kami tunggu di sini, kami tunggu kemenangan. Biarkan engkau dan Tuhanmu, wahai Musa, pergilah berperang. Ya, berperanglah untuk kami. Kami akan nunggu di sini, duduk memetik hasilnya. Subhanallah, kurang ajarnya Bani Israel. La haula wala quwata illa billah. Ya.
Nabi Musa juga disakiti oleh kaumnya, saudara. Ya, ketika Allah menyebutkan kisah tentang sapi betina yang diperintahkan Allah untuk disembelih. Ya, ini ada hikmahnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 67 sampai ayat 73. Subhanallah. Ya. Inilah kenapa Allah memberikan kisah Nabi Musa ini dengan Bani Israel di dalam surah Al-Baqarah itu begitu banyak ayatnya. Puluhan ayat dibandingkan kisah Nabi Musa, dibandingkan kisah Nabi Ibrahim bersama keturunannya di akhir juz yang pertama, saudara. Untuk apa? Untuk jadi pelajaran bagi orang beriman, umat Rasulullah SAW. Ya. Karena perilaku Bani Israel ini yang menentang, ya, beragama secara materialistik, ya, suka berbantah-bantahan dalam agama, dan mereka enggan untuk melaksanakan syariat Allah, dan kalaupun dilaksanakan dalam keadaan terpaksa. Ini perilaku yang tidak sehat, yang tidak baik. Dan umat Nabi Muhammad diperintahkan Allah agar tidak meniru dan tidak mencontoh perilaku busuk Bani Israel. Allahu Akbar. Maka lalu kemudian, ya, Nabi Musa ini luar biasa perjuangannya, ya, kesabarannya, ya. Maka lalu kemudian lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan hanya menghadapi tokoh-tokoh yang durjana, tetapi Musa disuruh oleh Allah untuk belajar. Untuk belajar apa? Untuk belajar tentang ilmu takdir Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian banyak pengalaman beliau, ya, terima dari interaksi dengan Fir'aun, dengan Qarun, dengan Haman, dengan Bal'am, dengan Bani Israel, dengan peristiwa, ya, yang luar biasa, ya, penyembelihan sapi betina, penolakan Bani Israel untuk apa? Untuk masuk ke Baitul Maqdis dengan mengatakan, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Lalu mereka menyembah patung anak sapi dibuat dari emas. La haula wala quwwata. Setelah pengalaman itu semua, di akhir episode kisah tentang Nabi Musa alaihi salam, Allah ceritakan kisah yang sangat indah menyentuh hati kita. Apa? Beliau berguru kepada Nabi Khidir alaihi salam. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Subhanallah. Belajar tentang apa? Ilmu tentang takdir, seperti yang sudah kami sampaikan dalam video-video sebelumnya. Ini pelajaran yang luar biasa. Allah karuniakan kepada Nabi Musa alaihissalam pengalaman yang begitu hebat, sehingga beliau juga yang memberikan saran kepada Nabi kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, ketika apa? Ketika Nabi Isra Mi'raj turun membawa perintah sholat 50 kali sebelum menjadi 5 waktu. 50 kali awalnya diwajibkan sholat kita ini. Maka Nabi Musa memohon kepada Nabi Muhammad, ya, sambil mengiba, merasa kasihan kepada Nabi Muhammad. Kaumku saja yang kuat-kuat, mereka banyak melanggar, mereka banyak menentang, mereka tidak sanggup melaksanakan, apalagi umatmu nanti. Suruh balik minta dispensasi, ya, konsultasi lagi dengan Musa, balik lagi, konsultasi lagi, balik lagi, sampai ditetapkan 5 waktu sholat kita dalam sehari semalam. Kenapa? Karena berkat Nabi Musa alaihissalam. Ya, subhanallah. Dan Nabi mengatakan, saya malu, ini sudah paling minimal, saya tidak akan lagi minta pengurangan atau dispensasi jumlah sholat dalam 1 hari. Allahu Akbar. Maka Nabi Musa diabadikan dalam banyak surat Al-Quran, menjadi pelajaran bagi Rasulullah, menjadi pelajaran bagi umat kita, umat Nabi Muhammad SAW, agar kita senantiasa istiqamah di jalan dakwah, siap menghadapi segala macam tantangan dan rintangan, baik itu yang bersifat eksternal maupun yang internal. Kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan sosial, kekuatan militer yang besar tidak bisa menyurutkan kebangkitan Islam dan laju dakwah Islam ini sampai ke seluruh dunia. Dan dari internal kita harus hati-hati, jangan sampai kita umat Rasulullah ini meniru langkah, derap langkah dan akhlaknya Bani Israel. Maka Nabi SAW mewasiatkan kepada kita, membuat kita waspadalah
latattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta idza dakhalu hujrat dabbi la dakhaltumuh. Ya, Nabi mengingatkan, kalian hati-hati wahai umatku. Kalian pasti akan mengikuti jalan-jalan tradisi-tradisi umat sebelum kalian. Sehasta demi sehasta, sedepa demi sedepa, subhanallah. Sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang biak, kalian pun akan ikut. Apakah kaum sebelum kami ini adalah Yahudi dan Nasara ya Rasulullah? Siapa lagi kalau bukan mereka? Maka hati-hati, jangan kita mengikuti tradisi-tradisi keagamaan Yahudi dan Nasrani. Kita umat Islam telah diberikan panduan yang murni dari Allah, panduan yang lengkap dari Allah, panduan yang sempurna, paripurna dari Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jangan sekali-kali kita meniru tradisi umat agama lain, terutama Yahudi dan Nasrani. Jangan sampai masuk dalam akhlak kita. Jangan sampai masuk tradisi mereka dalam dogma, keyakinan dan peribadatan kita. Jangan sampai masuk, akan mempengaruhi ya negatif bagi kemajuan Islam dan kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Ya, dan Nabi mengingatkan kepada kita, "Lau kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa an yattabi'ani." Kalau seandainya Musa masih hidup saat ini di zaman Rasulullah, dia tidak bisa tidak kecuali dia akan mengikuti aku. Dia akan menjadi muslim dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, udah banyak lembaga-lembaga yang ngajarin orang buat paham Al-Quran. Dan saking banyaknya, antum akan bingung. Insya Allah antum gak akan lagi bingung, karena ada orang yang sangat piawai dari situ. Al-Fahmu Institute yang dikomandani oleh guru kita sama-sama, ahli tafsir dari Mesir, udah pas dah, Ustadz Fahmi Salim, cucu daripada pahlawan negara kita, dan kita yakini keilmuannya. Saya mempercayakan kepada Al-Fahmu Institute. Jangan lupa, ingat Al-Fahmu Institute adanya di Jakarta Barat. Jadi kita nggak usah jauh-jauh kalau mau lihat. Dan Ana sangat mendukung, dan Ana insya Allah Ana akan terlibat di situ. Ingat nomor rekening yang ini, catat baik-baik, dan kesanalah kita menyalurkan infak, sedekah, dan perjuangan, dan akan menjadi amal jariah antum yang abadi sepanjang masa. Walaupun antum udah wafat, tapi akan tetap dikenang jua. Kenapa? Karena budi baik antum. Buya Hamka pernah bersyair cakep banget. Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau Siangsa dua. Hancur badan di kandung tanah, amal nan baik, budi nan baik dikenang jua. Di Fahmu Institute, Al-Fahmu Institute, Al-Fahmu Institute. Allahu Akbar. Assalamualaikum.